mengalir. Api yang sudah bisa bahasa roh, sembah Tuhan. La yomedere kiadada. Yoreba shaka baba. Irelebe shekere kiadada. Irala baba. Irashaka baba. Irala bashaka baba yarada. Irala baba shaka baba. Irala bayara bashigere. Api. Bakar. Terima. Penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Lepas. Penuh. Shaka baba. Irala baba shikadada. Shikara baba batagara baba. Lepas. Api. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima penuh. Terima. Api. Bakar rohnya. Bakar. Lepas. In Jesus name. Iya, terima. Penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Urabashaka baba. Iralabashaka baba. Abi, lepas. Bebaskan dia dari roh-roh yang gak jelas. Biar dia hanya Yesus saja. Tidak boleh ada percampuran dengan lain. Urabashaka baba. Bebaskan dia. Tidak boleh ada percampuran. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, pulihkan wajahnya pulihkan dalam nama Yesus. Sembuh. Saudara lihat di TikTok ya, ada seorang yang wajahnya hancur-hancuran, tapi didoakan pulih. Ada di TikTok kita, itu viral tuh. Dalam nama Yesus, sembuh, sehat. Oralabasyakadada. Ini kamu kenapa? Karena masih suka batuk. Dalam nama Yesus, batuk-batuk pulih, sembuh, sehat. Terima, sembuh. Siapa lagi yang mau didoakan secara khusus sakit-sakit? Yang sakit-sakit. Sakit apa, Ibu? Ada saraf kejepit. Yang sulit apa, Ibu? Ibu sulit ngapain? Kalau lagi itu sakit kaki. Hah? Sakit kakinya kalau lagi capek. Sekarang sakit nggak? Oh. Kalau lagi capek. Nah, nanti Ibu habis saya doakan Ibu lari-lari capek ya. Nggak, biasanya lari bolak-balik sakit nggak? Enggak. Oh. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, aliran kesembuhan mengalir. Saraf kejepit tidak kambuh-kambuh. Saya urapi ya, terima penuh. Pandang Yesus, Kau milik Dia, serahkan sepenuhnya hidupmu. Terima. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua ya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Tulang saya dislokasi, nggak bisa naik ke atas. Kenapa tulangmu? Dislokasi, nggak bisa naik ke atas. Nggak bisa naik ke atas. Patah apa? Hah? Sama Sinse salah pengobatan. Oh salah, siapa yang ngobati kok bisa salah? Sinse, aduh. Dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan. In Jesus name. Nah, ini dia tulangnya. Mengalir. Sekarang angkat dengan iman, angkat. Berat. Ringan, tidak berat lagi. In Jesus name. Oke, angkat. Berat. Lepas jaketnya. Lihat mana. Apa masalahnya? Oh, sudah kacamata. Hah? Enggak ada kacamata saya di sini. Ya, biar gampang kamu angkat. Penyerahan anak, bimbingan pranikah serta pembekatan nikah, kedukaan dan penghiburan, pelepasan dan pentahiran dapat menghubungi kontak person yang tertera pada layar. Doa pagi membangun tahta. Setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 dalam nama Yesus beralamat sembuh. di Desa Permata Hijau, Goshen Office, onsite dan online via link Zoom dan YouTube yang tertera pada layar.
Ikuti doa saya. Tuhan Yesus Yesus sembuh. sembuh. Saya bisa angkat. Saya bisa angkat. Angkat terus. Yang nggak bisa kau lakukan buat. Ayo. Yang selama ini nggak bisa buat. Cepat. Terus, cepat. Sampai kau betul-betul rasain sembuh. In Jesus name, pulih terus, angkat. Terus. Dalam nama Yesus, angkat terus, tinggi terus, angkat. Dalam nama Yesus, angkat. Shh. Mengalir, pulih, sembuh, pulih. Wah, ini tulangmu udah bergeser ya? Iya. Balik tulangnya tanpa operasi. Ayo, angkat. Sampai tinggi. Terus. Terus, mengalir. Sembuh. Terus. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang kamu latih. Coba angkat tertinggi. Nah, biasanya kamu bisa angkat gitu nggak? Biasanya bisa nggak? Biasanya nggak bisa. Jadi latih ya. Latih terus. Ayo. Dalam nama Yesus latih, angkat terus ya. Karena memang sebenarnya ini tulangmu udah bergeser. Ini tulangnya bergeser. Nih. Ini kalau dokter harus dioperasi. Dokter suruh operasi kan? Dalam nama Yesus jangan operasi. Kamu latih mengalir. Ada orang ya, segini dia. Tumornya. 8 kali dia datang ke rumah kesembuhan, sembuh. Mengalir, kamu latih di rumah ya. Ya. Latih di rumah nanti gitu. Nah, yang kamu bisa gini buat gini. Jadi saya juga kaku lagi. Jari kaku. Udah berapa lama kaku? Hah? 5 tahun. 5 tahun. In Jesus name, mengalir. Kalau nama Yesus. Kami undang saudara semua untuk menghadiri setiap kegiatan yang ada di gereja GKI Dewi Goshen. Kami rindu agar kita semua Siap ya? Pak jangan tarik Pak. Kan kamu mau diuji. Kamu mau diuji nggak? Aduh, nggak berani saya. Oh, berarti kamu karena nggak berani udah. Giniin. Kamu jangan takut. Yang penting kamu nggak bakal mati. Ya. Tangan saya kaku kali. Ya kaku orang kamu nggak mau gerakin. Kamu takut kan? Ini takut kan? Ya harusnya kamu gerakin. Oke ya? Dalam nama Yesus. Amin. Yuk. Tuhan berkati. Ini bekas saya kan? Ya Pak, punya Pak. Iya. Tambah lagi Pak ya. Terima kasih. Terima kasih buat Pastor Lubis. Amin. Untuk totalitasnya malam ini. Haleluya. Dan pengumuman buat saudara-saudari, hari ini ada satu jiwa baru. Haleluya. Yes. Inilah persembahan Karabashaka ya rasyaya bataka uripa siku meliasika dadada. Ya kababashika bababash. Kira mashika dadada. Kira bababashika dadada. Iraya kaya rabashika babababa. Urabashide de. Irabashaka rabashada. selamanya ku Yesus.
bayumina harala basyaka baba 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 la yuria rahina mayuria syaka baya bataka ya rala baba ayo bedere kiara hinala basyaka hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai ruangan ini, menguasai kami, menguasai Jakarta, menguasai Indonesia, menguasai seluruh bumi, sehingga bumi dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Tak satu pun di antara kami yang datang hari ini pulang dengan sia-sia. Semua kami yang hadir pasti mendapat impartasi roh. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena yang kami sembah Tuhan Yesus Allah yang roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami yakin percaya dimerdekakan mereka dari dosa, dimerdekakan mereka dari kuasa gelap, dari setan, dari iblis, dari serangan-serangan santet, guna-guna, ilmu sihir, tenung, mantra maut, bahkan dari kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk kebangkrutan, kutuk-kutuk malapetaka dipatahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkata kepada saya bahwa engkau bukan milikmu lagi. Engkau adalah miliknya. Karena engkau sudah ditebus, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya sendiri, yaitu darah Yesus, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah. Hari ini bawa roh menghadap Dia, supaya engkau dapat menikmati Yesus secara pribadi. Engkau mengalami kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Detik ini juga kuasanya membebaskan, melepaskan, memerdekakan, sehingga kau berkata merdeka in Jesus name. Terima. Urapi, terima, bebas, lepas. Rasakan hidup maruhaya mana malam bayuria tak baba. Ini besi kada. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus. Kalau Yesus ditinggikan, Dia tarik semua orang datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Uraya kamayele urale yobo sinemana ilayo berekia ya rana basu. Haleluya. Saudara, Tuhan sendiri yang berkata, kalau aku ditinggikan di muka bumi, aku tarik semua orang datang kepadaku. Filipi 2 berkata, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, Juru Selamat satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Di luar Yesus pasti binasa. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kalau ada orang yang berkumpul-kumpul menyanyikan Yesus, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat, semua yang dia buat sia-sia, mati dia binasa. Kita hadir di sini memuji menyembah Yesus karena hati kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mulut kita mengaku tidak ada yang lain, hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Urapi Tuhan kami semua, urapi hamba-Mu, urapi mereka yang sudah ambil bagian pelayanan, yang juga jemaat, urapi semua kami, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga hidup kami tidak lagi diintimidasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena kami bukan bertuhankan situasi kondisi keadaan, kami bertuhankan Yesus yang mampu merubah situasi kondisi keadaan seburuk apapun menjadi yang terbaik bagi kami. Karena kami yakin percaya rancangan Tuhan kepada kami bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Lahaba yoheda lahasaka baba. Saudara, ketika engkau mendengar apa yang kuucapkan, yakini bahwa itu adalah pesan Tuhan buat saudara, dan tangkap itu.
dan mulai hidupi itu, dan kau akan lihat apa yang kau hidupi, apa yang kau imani, itu pasti terjadi. Asal engkau tidak lemah, asal engkau tidak mundur, asal engkau tetap percaya dalam situasi kondisi keadaan apapun, maka semua yang kau imani, yang kau hidupi pasti terjadi. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak bisa kembali sia-sia. Firman Tuhan tetap teguh di sorga. Firman Tuhan harus terlaksana. Tidak bisa tidak. Urapi hambamu Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai bagi Yesus yang meriah. Haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, di tempat pelayanan saya yang saya beri nama Rumah Kesembuhan, ya, hampir setiap minggu kekurangan bangku. Kita beli kurang, kita beli kurang, kita beli kurang. Jadi selama 67 minggu, ya, kami sudah beli bangku 200 lebih. Ya, minggu pertama yang hadir itu hanya sekitar 30-40 orang. Minggu kedua 60, sampai akhirnya ratus-ratusan yang hadir. Ya, sampai rumah kita sudah bobol ruang makan nggak muat, bobol ruang tamu nggak muat, bobol dapur segala macam nggak muat. Ini mau bobol kamar lagi. Ya, saya paling tidak suka menjalankan proposal, dan itu bagi saya hukumnya haram bagi saya pribadi. Ya, makanya saya hanya berlutut di bawah kaki Tuhan, dan saya percaya sekali waktu Tuhan kirim burung gagak untuk menyelesaikan itu semua. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Yesus. Kalau Anda tahu apa yang saya katakan, Anda paham apa yang saya katakan, katakan amin. Amin. Ya, jadi para psikolog berkata kekuatan manusia rata-rata, manusia umum mendengar orang bicara hanya 25 menit. Ya, kalau nanti saya lewat 25 menit, saudara tiba-tiba melihat saya 2. Bisa jadi 3. Tiba-tiba nongol lagi 1. Terus saudara bilang, hebat si Risuli Lubis. Weh, penuh kuasa, penuh urapan. Khotbah bisa hilang-hilang. Padahal Anda sudah di alam roh yang lain. Ya, pastikan Anda di channel sini ya. Jangan keluar. Karena memang layar itu punya kita, tapi remote di tangan saudara. Jadi saudara bisa pindah RCTI, Metro TV, TVRI. Tapi yang jelas ini JKI Gosen. Haleluya. Ya, mungkin sudah banyak di antara saudara yang kenal saya, tapi nggak apa-apa, saya harus kenalkan lagi ya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Risuli Lubis. Saudara, mohon maaf ya, saya harus sampaikan ini. Jangan sampai Anda ketipu ya, karena kalau diketik Risuli Lubis di Facebook pasti banyak. Saya tidak punya Facebook, saya hanya ada TikTok dan YouTube dan IG. Ya, jadi sudah banyak sekali yang tertipu. Tadi kami ketemu hamba Tuhan yang berasal dari Manado, dia juga bilang, ya ada juga yang dia tahu orang tertipu juga. Ya, karena dia minta uang baru didoakan. Setelah uang dikasih, mana bisa dia doakan orang dia bukan saya. Ya. Jadi saya harap saudara yang di sini tidak ada yang pernah tertipu. Karena Anda orang-orang cerdas. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Ya, pintar bisa dikasih oleh dunia ini dengan cara kita sekolah. Ya. Tapi cerdas itu hanya Tuhan yang bisa kasih. Makanya saudara dikasih Tuhan cerdas. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Ya, saudara Bapak sekalian, saya mau saksikan lebih dulu bagaimana kuasa kerajaan Allah ini bekerja. Senin kemarin kami diundang ke Medan
untuk mendoakan orang yang gila sudah bertahun-tahun di Aikanovan. Medan Aikanovan itu 4 jam perjalanan. Itu pun kalau lari-lari 100, 120, 100. Ya, puji Tuhan, karena yang menyetiri saya tentara, ya saya katakan jangan pakai filosofi lama, pelan-pelan asal selamat. Cepat, tepat, tapi selamat. Wah, dia babat terus, saudara. 3 jam kami sudah sampai ke Nopan. Puji Tuhan. Sayang, ya. Sayang di sini pakai komputer. Kalau kami pakai laptop itu lebih mudah untuk menampilkan video tersebut. Tapi kalau bisa memang dibantu oleh saudara Daniel, silakan bantu. Saya sambil bicara saja, ya. Nanti kalau dia sudah tampil, ya baru Anda lihat. Jadi saudaraku yang saya kasih, Ibu ODGJ ini, nah ini pun sekarang bicara harus hati-hati ya, karena kita juga live di TikTok ya kan. Jadi yang ODGJ ini sudah bertahun-tahun, saudara, tapi dibawa ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh, ya rumah sakit jiwa tentunya. Akhirnya keluarganya ini sudah bosan membawa ke rumah sakit jiwa, ditaruh di rumah saja. Ya, jadi nggak ada masalah selama setahun 2 tahun. Tapi 2 minggu belakangan ini, yang ODGJ tadi ini nggak mau makan. Itu yang jadi problem bagi mereka. Jadi sekalipun mereka adalah keluarga yang sederhana, mereka juga pingin ya mamanya sembuh atau istrinya sembuh. Istri berarti ini saya bicara suaminya yang ngomong, anak berarti mama gitu ya. Ya, saudaraku yang saya kasih, setelah saya tiba di sana, itu keluarganya sudah kumpul semua dari daerah-daerah. Jadi Aikanovan termasuk kota kabupaten, ada daerah-daerah ya, Londut dan yang lain-lain. Itu mereka berdatangan untuk melihat kira-kira apa yang terjadi. Saudara, awal mulanya saya dimaki-maki. Keluarganya semua pun dimaki-maki terus. Diajak ngomong, lari sana. Diajak ngomong, lari sini. Roh Kudus katakan kepada saya, kamu ke belakang. Saya pergi ke belakang rumah. Ya, saya sujud di belakang rumah mereka. Mungkin mereka nggak tahu. Saya sujud dan saya mencium bau bangkai. Terus saya panggil asisten saya, anak saya sendiri, Joshua namanya. Jos, kamu kemari. Sampai Joshua di situ, kamu harusnya kawal terus saya supaya ada dokumentasi, ya kan? Jadi waktu sujud tadi, ya nggak ada dokumentasinya. Terus kalau saya buat lagi, baru lagi, itu namanya bercanda, rekayasa, betul nggak? Ya, saya hanya ceritakan Jos, tadi saya sujud di sini dan saya mencium ada bau bangkai. Apa kau menciumnya? Iya juga, kata dia. Oke, langsung saya masuk ke rumah. Ya, ada puluhan orang lah di sana keluarganya. Kalian baru bakar apa di situ? Bakar sampah. Kok bau bangkai? Ah, mungkin bangkai tikus kali. Ya udah, saya nggak perlu tanya-tanya lagi. Tapi memang ibu ini yang ODGJ ini memang melawan. Asal diomongi oleh keluarganya semua dimaki-maki. Dari bangku satu pindah bangku lain, pindah lagi bangku lain, pindah lagi bangku lain, begitu ya. Terus saya sudah hampir 1 jam, saya nggak bisa lama-lama, saya harus pulang ke Medan karena saya nginap di Medannya, di hotel yang dekat airport. Saya bilang begini, hanya ada satu cara. Caranya apa, Pak? Perang. Siap. Maksudnya ini akan terjadi apa saja yang mungkin kita nggak pikirkan. Asal kalian siap, kita akan perang sampai habis-habisan. Maksudnya saya akan hancurkan ini. Oke, jaga semua pintu. Pintu semua dijaga. Yang di dekat dia juga ada berapa orang jaga. Nanti lihat di TikToknya aja lah ya, ketik Chris Lubis cari. Masih baru, dia masih di atas. Saudara, langsung saya lakukan tindakan perang. Siapa kau? Jangan macam-macam.
Yesus, saya milik Yesus. Hei, pembohong kau! Yesus mana? Yesus mana? Ada Yesus yang lain juga. Anda bisa lihat di 1 Korintus 11 atau 2 Korintus 11 kalau saya nggak salah ya, ayat 4. Yesus yang lain. Abi, bawa kebakar dia. Diam, ikuti doa saya, baru dia ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya, saya sudah dilepaskan. Bla 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 bla. Intinya yang bisa langsung dicek detik itu juga adalah harus dia makan, karena sudah 2 minggu nggak makan. Dalam nama Yesus, ikuti. Dalam nama Yesus, aku bisa makan, aku bisa makan. Setan, iblis, santet, kau tidak berhak menahan saya untuk saya mau makan. Dia ikuti, langsung dia bisa makan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya bahagia karena keluarganya saudara merasa bahagia dan juga tidak sia-sia undang saya. Karena untuk mengundang saya ke sana dia harus habis 15 juta. Sebenarnya kalau kita katakan banyak, tidak. Itu sisanya paling mungkin 500 ribu. Mungkin nggak ada. Kenapa? Karena tiket pulang pergi aja udah 8 juta. Ya, saya menghemat. Makanya anak saya 1 saya nggak ajak. Jadi saya minta 2 aja. Terus kami harus pakai mobil. Nah, untung mobil ini saudara ya punya DPRD di Liserdang. Ya, jadi dikasih pinjam dan dikasih juga supirnya tentara. Karena saya bilang, Bapak DPRD harus cinta masyarakat. Ini masyarakat yang bermasalah, walaupun bukan masyarakat di Liserdang. Ya, oke. Ya. Nah, ini ada kayaknya, itu dia. Ya. Nanti cari di TikTok aja ya dia. Ini awalnya begini dia. Nah, nanti akhirnya dia mau makan, saudara. Ya, akhirnya dia mau makan. Pas mau makan nanti baru suaranya kita tampilkan ya. Nah, ini marah. Adalah memang bilang dia punya keyakinan apapun doakan. Sekarang kita doakan aja. Mau dia melawan kita hancurkan. Ya. Dunia. Saudara, maaf, saya sebentar. Ini yang kelihatan di sini, tapi orang banyak no. Itu orang. Ya, dunia. Kalau orang yang mengganggu dia, keluar. Kau jangan macam-macam sama aku ya. Aku hamba Yesus. Datang jodoh dari Jakarta. Keluar kau ya. Tinggal kanan ini. Mulai hari ini. Siapa sebenarnya kau? Siapa kau? Tuhan Yesus. Jangan kau main Tuhan Yesus. Siapa? Ngaku kau. Sekarang aku perintahkan kau ikuti omongan saya. Ya. Kalau nggak kau ikuti, ku bakar kau. Ikuti. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Saya menang. Setan kalah. Saya yakin. Hari ini. Saya lapar. Saya lapar. Saya lapar. Saya mau makan. Saya perintahkan. Diri saya. Makan. Dalam hati. Makan. Saya perintahkan makan. Makan. Dalam hati. Makan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, kita lihat nanti pemulihan terhadap suaminya. Sama suaminya udah 10 tahun lebih mungkin nggak pernah berkomunikasi. Makan orang gila, Tuhan kau sembuhkan. Bisa jadi. Ah, itu suaminya. Pak, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun di hadapan Yesus. Di hadapan kalau ada yang saya dalam menuntun istri saya menjadi pengikut Kristus. Hari ini Tuhan Yesus, saya percaya oleh darah Yesus, saya dibebaskan. Oleh hidup Yesus, saya dipulihkan. Dunia, namanya yang dunia, semua itu Ratna Junior, Bung Lubis, Ratna Junior, Lubis,
Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Engkau cantik di mataku. Di mataku. Di mata Tuhan. Di mata Allah dalam nama ibu dunia ikuti kuasa saya. Jangan nggak ikuti. Nama Bapak siapa? Pak Imam. Tidak Pak Imam. Ikuti ibu dunia. Tuhan Yesus. Saya mengampuni Pak Imam Sijaba, suami saya yang sah. Kami bukan lagi dua, tapi satu. Mulai hari ini kami akan membangun keluarga ini dengan bimbingan Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa, yang meriah, haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, artinya ketika kita tampilkan ini ya di TikTok, itu kisah yang nyata seperti itu. Karena di Indonesia ada yang namanya undang-undang itu ya kebohongan. Kalau kita bohong itu tuntutannya 10 tahun, belum lagi undang-undang ITE. Hati-hati kalian dalam bermain sosial media, jangan ada bohong-bohong. Ya, jadi kejadiannya memang seperti itu. Ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya melayani Tuhan sudah 30 tahun, tetapi yang mencuat viral itu baru 3 tahun belakangan ini. Ya, selama saya pelayanan, saya lihat banyak orang buta lihat tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh jalan. Bahkan 3 minggu yang lalu sudah 8 jam meninggal, didoakan hidup kembali. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Nanti lihat di TikToknya saja ya. Orang matinya tentu tidak ada, kesaksian keluarganya tentu yang ada ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk yang mati baru sekali dalam pelayanan saya bangkit. Dalam nama Yesus tentunya, bukan saya yang mengerjakannya. Yang gila baru 2 kali. Ya, inilah yang kedua. Artinya begini saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena saya dengar ini banyak pengerja, jadi saya rindu Anda itu the next level. Karena sekali waktu pasti saya akan meninggal dunia juga. Siapa tahu saudara masih hidup, saudaralah yang mengerjakan apa yang tadi selama ini kukerjakan, dan itu juga yang kukatakan kepada anakku, kepada pelayan-pelayan yang mendampingi aku di gereja kesembuhan. Karena saya rindu ya, kerajaan Allah harus dinyatakan. Kita tidak sekedar bicara Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kita harus buktikan bahwa Dia memang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia sanggup melakukan hal-hal yang nabi-nabi gak bisa buat, Dia bisa buat. Nabi ke-21 sampai 23 sampai. Nah, kalau Anda nggak cerdas, nggak paham. Diksi narasi yang saya gunakan harus baik, supaya tidak ada delik aduan. Haleluya. Karena Rocky Gerung aja berapa kali ya diperiksa oleh polisi nggak bisa dipenjara, karena dia punya kecerdasan. Pendeta harusnya tidak boleh dipenjara hanya karena keseliung ngomong. Saya sudah berapa kali mau dipenjarakan, nggak bisa. Ya, karena saya bukan menista. Kalau saya menista, saya sudah lari ke Amerika. Haleluya. Karena di Amerika tempat-tempat penista agama. Karena di sana nggak ada undang-undangnya. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, Anda harus masuk dalam Injil Kerajaan Allah. Ada 3 Injil. Ya, dari 4 Injil saya bagi 3 jenis Injil. Injil yang pertama namanya Injil Yesus Kristus. Itu kita baca di Markus pasal 1 ayat 1. Injil Yesus Kristus ya. Jadi Injil Yesus Kristus ini, saudara, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kok suaranya kecil sekali, saudara? Kenapa? Belum makan? Ayo kita break dulu, makan dulu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tadi saudara, saya dari rumah, istri saya bilang, buka puasa dulu lah, nanti gak keburu, gue bilang. Karena saya selalu berusaha melayani, menjadi teladan contoh.
Tidak mau saya telat. Jemaat sudah kumpul semua, saya baru datang. Jadi saya sebelum jam 5, mungkin baru jam 4 ya, lewat 40 udah tiba. Nah, puji Tuhan ya, pelayan Tuhan di sini baik. Saya diajak makan. Saya bilang, "Iya, saya ini mau buka puasa." Jadi saya buka puasanya tadi di bawah, makan nasi goreng ya. Ya, makan nasi goreng sama jus dan yang lain-lainnya. Iya, saudaraku yang saya kasih. Jadi Injil Yesus Kristus ini, saudara, ini memberitakan tentang sejarah Yesus. Sejarah Yesus diceritakan. Mulai dari Maria ketemu dengan malaikat Gabriel, terus hamil, melahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman pemerintahan Herodes dan bla 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 bla. Terus saudaraku yang saya kasih, ya, sampai akhirnya mau dibunuh Herodes, lari ke Mesir dan kembali lagi ya ke tanah kelahirannya, ke Galilea. Dia juga besar di Galilea. Singkat ceritanya saudaraku yang saya kasih, dia mati di kayu salib sebagai anak manusia, sebagai Tuhan Allah. Dia hidup kembali, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Nah, ini namanya Injil keselamatan. Saya mau saudara itu jangan sekedar melotot lihat saya. Saya pernah pelayanan di salah satu gereja yang hadir itu 600 orang, melotot terus. Saya pikir saya salah apa? Saya baru ketemu itu loh sama mereka. Melototnya itu, matanya itu sampai keluar. Seperti ikan bandeng yang sudah nggak laku 3 hari dijual di pasar sana. Kalau jarum jatuh itu kedengaran. Saya mau saudara itu responsif. Amin. Iya, betul. Amin. 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 Lah mana aminnya nih? Kita gladi resik dulu, gladi resik. Ayo, berdiri. Wah. Saudara, ketika kita ada di mimbar ini, sebenarnya ini kita atau saya sedang perang. Memang kalian baik, tapi roh kalian belum tentu mau menerima yang saya sampaikan. Jadi perlunya ada responsif. Amin. Iya, betul. Kenapa? Amin itu saudara, itu dalam bahasa Ibrani emunah. Itu amin sama iman sama bahasanya. Ya. Atau dalam bahasa Yunani pistis. Jadi ketika kau bilang amin, berarti kau sudah menerima. Iya, aku dapat. Iya, betul. Iya, aku punya. Begitu ya. Nah, kita gladi resik ya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita gladi resik ya. Haleluya. Amin. Baru 25%. Amin. Aduh, baru 60. Amin. 75. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Nah, jangan loyo lagi ya. Kejahatan yang tidak bisa diselesaikan bukan mencuri, merampok, berzina. Kejahatan yang paling dibenci Tuhan, yang Tuhan paling jijik adalah suam kuku. Ya, tidak pernah Tuhan berkata, karena kau berzina kumuntahkan, karena kau mencuri kumuntahkan. Tapi karena kau suam kuku, aku muntahkan. Wahyu 3 ayat 16. Saudaraku yang saya kasih, kenapa orang yang berdosa, zina, rampok, curi ya tidak dimuntahkan? Karena asal mereka mau datang ke Yesus langsung bertobat. Tapi orang suam kuku nggak bisa bertobat, karena dia nggak bisa ya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar. Dia nggak bisa itu, nggak bisa. Makanya perlu ada pemulihan. Haleluya. Haleluya. Iya. Saya di sini khotbah. Iya, betul-betul ya. Betul-betul ini gereja. Haleluya. Karena kalau di tempat saya seperti rumah sakit. Ya. Saya tidak ajak saudara pindah ke sana karena tempatnya pun udah nggak muat. Tapi saudara cek aja sekali-sekali ya. Datang hari Minggu jam 11. Lihatlah, kursi roda ada 40. Orang yang buta berapa, yang pakai kerudung berapa, macam-macam lah ya. Tapi Tuhan berkata kepada saya, dia bukan Tuhan agama,
Dia bukan Tuhan suku, ras, bangsa tertentu. Dia adalah Tuhan orang. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Jadi kenapa saudara ada di sini? Kenapa saudara bisa percaya Yesus? Karena orang. Kisah Rasul 10 ini ya. Kisah Rasul 10 ayat 36. Kita baca sama-sama. Jadi sekali waktu saya ketemu seorang ustadz, dia tanya, Pak Lubis, Bapak dulu Islam? Iya. Kok bisa jadi Kristen? Bukan hanya jadi Kristen, saya karena pengikut Yesus. Iya, kok jadi pengikut Yesus? Karena saya orang. Lah, Bapak sekolah teologi? Sekolah. Lah, kok jawabannya seperti orang nggak sekolah? Ya memang ini jawaban yang benar, saya orang. Nah, kita baca 3, 2, 1. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Islam, yaitu firman yang memberitakan sejahtera oleh Yesus. Janganlah Tuhan dan semua orang. Anda orang? Karena Anda orang, Anda bisa percaya Yesus. Kalau Anda orang-orangan nggak bisa percaya. Haleluya. Jadi di kampung saya, saudara, itu ada bulan-bulan tertentu, itu di sawah-sawah itu udah mulai banyak orang-orangan. Ya, orang-orangan itu dikasih tali, kleng, supaya burung-burung terbang. Nah, itu dia nggak bisa percaya Yesus. Nggak bisa. Karena dia orang-orangan. Jadi Ustadz itu bilang gini, lah saya emang nggak orang. Lah ya terserah Bapak, saya nggak tahu Bapak orang bukan. Dia diem, saudara. Maksud saya begini, banyak hal-hal yang kita bisa jawab dengan sederhana, tapi mengena gitu ya. Ya, kenapa kita harus jawab sulit-sulit? Hanya berdebat, bertengkar, saling caci maki, sampai akhirnya kita harus lari ke luar negeri. Sebenarnya kita bisa memberitakan Injil dengan baik, dengan benar, tanpa harus kita masuk penjara. Terkecuali memang dikriminalisasi, itu beda lagi, itu cerita lain ya. Ya, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus ini Tuhan semua orang. Haleluya. Kalau ada perkumpulan seperti ini, nyanyi-nyanyi tentang Yesus, sembahnya juga menyembah Yesus, tapi dia tidak percaya Yesus Tuhan Allah, itu artinya bukan pengikut Yesus. Ya udahlah, saya terus terang saja, saksi Jehovah lah, udahlah. Iya, karena tadi lagi ngomong-ngomong ya. Ya, itu bukan pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sejati, dia harus percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada yang lain lagi. Hanya dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Kalau ada Tuhan yang lain, saya nggak mungkin pindah agama, saudara. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, saya pindah agama itu, saudara, itu karena regulasi. Sebenarnya saya bukan pindah agama. Saya ya menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Tapi karena regulasi, karena undang-undang, saya harus punya KTP. Dibuatlah KTP-nya Kristen. Iya kan? Padahal Yesus datang bukan bawa agama. Yesus datang membawa keselamatan dengan cara menumpahkan darah di atas Golgota. Untuk bisa dibuktikannya dia adalah penyelamat, Tuhan yang hebat, dia bangkit dari kematian. Amen. Karena tidak ada nabi-nabi yang mati bangkit-bangkit. Makanya kalau kau ditemui Musa, usir dia, itu bukan Musa. Kalau kau ditemui Abraham, usir, itu bukan Abraham, dia sudah mati. Kalau kau ketemu nabi lain atau nabi kedua, tiga dan seterusnya, usir, itu setan yang menyamar. Tapi kalau kau ketemu Yesus, jangan langsung diusir, langsung bilang, Tuhankah engkau? Kalau memang Yesus yang Tuhan yang datang kepadamu, pasti hatimu bisa punya iman dan kau percaya bahwa yang datang adalah Yesus Kristus. Haleluya. Karena saya dijumpain Yesus tahun 1996.
Haleluya. Jadi saudaraku yang sekasih, Injil keselamatan ini membicarakan tentang keselamatan. Yang kedua ada tadi Injil Yesus Kristus. Yang kedua Injil keselamatan. Seperti Efesus 1 ayat 13. Ya. Ini bicara tentang keselamatan. Tadi bicara tentang Yesus Kristus, seperti apa Yesus ini. Sekarang Efesus 1 ayat 13, inilah yang saya beri nama Injil keselamatan. 3, 2, 1. Kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadikannya. Iya, jadi saudara, ketika saudara terima Injil Yesus Kristus, pasti kalau Anda buka hati, Anda terima Injil keselamatan. Karena ada banyak orang terima Injil Yesus Kristus, tapi dia tidak mau buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang paling banyak ini di gereja kami, di rumah kesembuhan. Setiap minggu itu bisa puluhan orang yang berjilbab orang Islam datang. Ya, saudara, ya karena mereka banyak sembuh, mungkin saling cerita satu sama lain atau lihat TikTok, kita nggak ngerti. Yang jelas mereka tidak kita suruh-suruh datang, mereka memang yang mau datang sendiri. Ya, itulah yang membuat saya aman, tenang. Karena apa? Karena mereka bukan kita suruh, mereka yang datang sendiri. Ya, jadi malah harusnya ya MUI harusnya juga mengucapkan terima kasih juga. Kenapa? Ya tadi umatnya yang nggak bisa sholat karena gerakan, bukan karena ucapan, bukan karena kata-kata, bukan karena bacaan, tapi karena nggak bisa gerakan. Kenapa? Sakit. Suruh dokter operasi. Saraf kejepit. Ada lagi yang bilang saraf bergeser. Setelah kita doakan, wah cepet banget dia bawa. Luar biasa. Iya. Jadi berikan sorak-sorai buat Yesus ya. Lihat di TikTok aja, lihat di TikTok ya. Iya, saudaraku yang saya kasih. Tapi belum tentu dia mau buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya tidak pernah paksa orang untuk memeluk agama apapun. Karena menurut saya, agama itu saudaraku yang saya kasih, itu hanya sekedar identitas simbolik supaya kita diakui sebagai manusia saja. Karena tidak mungkin kambing itu ada agamanya. Hanya waktu tahun 1998, kambing punya agama. Nah, nggak tahu kan kalian, udahlah. Jadi waktu 98 kerusuhan waktu itu karena banyak rumah-rumah orang Chinese Tionghoa dirusakin. Jadi itu ternak-ternak mereka ditulis Islam gitu ya. Itu nyata, itu kisah nyata. Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, karena saya manusia, saya harus punya agama. Makanya Alkitab bilang begini. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Pertanyaannya saudara, kambing makhluk enggak? Makhluk. Kerbau? Makhluk. Apakah kita beritakan Injil kepada kambing kerbau? Tidak kan? Anda makhluk bukan? Makhluk. Jadi saudara, kenapa Alkitab bilang begini? Baca, 3, 2, 1. Iya, segala makhluk. Jadi saudara, apakah kita harus beritakan Injil kepada kambing? Kucing? Kan dia termasuk makhluk. Tentunya tidak saudara. Ya, saya berdoa, Tuhan apa sih artinya ini? Saya kalau doa itu kalau nggak keluar kota bisa 7 jam saudara. Ya itu tanya anak saya ya. Jadi saya bilang, apa artinya ini Tuhan? Oh iya, dulu saya sebelum percaya Yesus, sebelum tinggal di dalam Yesus, sebelum Yesus ada di dalam saya makhluk aja. Derajat saya ini sama dengan kambing. Iya. Tapi setelah saya terima Yesus Kristus, barulah saya jadi orang.
Makanya saya percaya Yesus Tuhan, karena Yesus bukan Tuhan bukan Tuhan orang tertentu, tapi Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi Anda bukan makhluk lagi ya. Ya, saudaraku, jadi saudara, inilah yang saya beri nama Injil keselamatan. Barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan. Tapi ada yang satu ini, namanya Injil Kerajaan. Ya, inilah yang banyak diberitakan oleh rasul-rasul dan juga terlebih Yesus. Kita langsung ke Yesus saja, Lukas 8 ayat 1. Yesus tidak pernah memberitakan Injil keselamatan. Dia selalu memberitakan Injil Kerajaan. Ya, kenapa? Nah ini, karena ya step by step. Jadi dia sampai di puncak tertinggi, ini Injil Kerajaan. 3, 2, 1. Iya, saudara, Injil Kerajaan ini apa artinya? Apa bedanya dengan Injil Yesus Kristus, Injil Keselamatan, Injil Kerajaan? Injil Kerajaan ini, saudara, ini berbicara di mana kita bisa memanifestasikan kuasa kerajaan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh jalan, yang mati bangkit, penyakit-penyakit baru yang baru dibuat namanya oleh dokter-dokter, karena dokter memang suka buat nama-nama penyakit baru. Dan ketika orang-orang sakit tumor ganas, sakit liver, sakit kanker dan yang lainnya sembuh, itulah Injil Kerajaan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Saudaraku, saya mau kasih tahu buat saudara, ini yang sudah mulai hilang di gereja-gereja. Inilah yang sudah mulai hilang di kumpulan-kumpulan orang yang kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi, memuji-muji Yesus, menyembah Yesus, tapi gak ada kuasa. Ya, saya mau katakan kepada saudara, gereja itu sebenarnya kan dari kata eklesia, kumpulan orang percaya. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya kan tumpang tangan buat tempat yang sakit-sakit sembuh dan bla 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 seterusnya. Jadi kalau di gereja tidak pernah ada demonstrasi kuasa Allah mujizat, itu artinya kumpulan orang-orang yang melaksanakan arisan. Ya, kumpulan orang-orang yang melaksanakan arisan. Ya, mohon maaf jangan pakai ini ya, karena ya ini kan dia ada penciptanya mungkin. Jadi pernah kita begitu ya, kita nggak pakai iklan, diiklani orang. Kenapa? Karena dia ciptaan dia itu. Ya, untung nggak di ban. Ya, karena kita kan pakai media sosial, Pak. Ya, jadi dia kalau ada musik, misalnya musiknya yang buat itu Charles langsung buat iklan, padahal uangnya bukan buat kita, tapi buat dia. Itu masih baik. Kalau dia ban, kita lebih masalah. Makanya di gereja kami punya lagu sendiri. Ya, kami buat lagu sendiri, walaupun gereja kami acak-acakan, bukan seperti entah gimana lah. Kalau kalian lihat kayak lucu-lucu lah. Tapi kami punya lagu sendiri. Iya, saya orangnya ini ya, terus terang, orang yang suka dengan ya seperti inilah. Ya, jadi karena memang kita belum punya tempat yang bisa saya buat. Sampai saya bilang besok kita harus beli kamera yang 25 juta, saya bilang, yang kamera yang seperti di belakang. Karena tanggal 2 bulan 2 kita harus terbang ke Manokwari untuk buat KKR di salah satu lapangan terbesar di sana. Yang hadir mungkin bisa 5.000 orang ke atas atau 10.000. Dan bulan 4 di Manado, di lapangan yang terbesar juga, lebih besar dari KONI. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya saya bilang seminggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu, kita sebelum terbang harus beli kamera itu. Tapi beli kamera bukan pakai daun pisang, bro.
Iya kan? Pasti pakai uang kan? Iya, saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ibadah minggu kemarin, saya tidak sangka-sangka. Saya bilang, siapa yang mau mendukung? Karena kita pasti ya harus bangun gereja. Karena kalau nggak beginilah, lihat nih yang hadir ratusan orang. Ya, jadi punya gereja kami itu sekat-sekat. Jadi itu, waduh, setiap doa saya udah mulai ada yang kerasukan, ada yang tumbang, ada yang tiba-tiba sembuh lah, macam-macam lah. Nah, untuk menjaga seperti itu harusnya gerejanya seperti ini. Nah, luas. Jatuh juga mungkin ini nggak terlalu masalah karena dia pakai karpet. Kita nggak langsung ke ubin. Ketepok. Haleluya. Jadi ketika saya bilang gitu, ya, tapi saya bilang ini kita punya apa namanya budget 20M. Kenapa? Karena tanah di tempat kami NJOP-nya 20 juta per meter. Kalau 1000 meter berarti harus 20M. Tapi sebelum sampai 20M, kita tetap bergerak terus, saya bilang. Jangan karena kita udah mau mengejar yang besar, yang kecil pun kita nggak lakukan. Lama-lama kayak si Pandir. Ya, nanti ku tebang pohon ini, ku tebang pohon ini. Tidur dia. Iya, pikir istrinya dia udah kerja di kebun. Setiap hari dikasih nasi. Setahun kemudian istrinya diam-diam lihat ke kebun, nggak ada yang dikerjain. Menghayal terus dia. Sampai istrinya marah-marah ya. Iya, keesokan harinya istrinya kesal. Pagi-pagi, saudara, dikasih apa namanya, bontot kalau bahasa kita sana, kalau di sini makanan lah ya untuk di sana. Ya, saudara, yang dikasih kotoran manusia. Kotoran manusia ini kan kalau masih baru dia anget, nggak bau. Dibungkus gitu nggak bau kan? Si Pandir di sana udah buat gubuk tinggi. Tidurlah dia. Kan jam 9 itu. Belum. Jam 12 kan mulai lapar tuh. Dia kena itu tadi barang tuh. Ya, kotoran tadi. Itu kena panas kan mulai nguap. Wah, dia bilang apa ini? Bilang, wah. Ya, saya nggak lanjutin lah ceritanya ya. Ya karena ada yang lucu-lucunya yang kurang bagus di belakang. Intinya begitu. Maksud saya kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Jadi saya bilang kami akan buat lebih rapi. Setiap saat lebih rapi. Siapa yang mau mendukung? 1 orang. Berapa? 100 juta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dari Papua. Jadi gereja kami itu, puji Tuhan ya, itu peralatannya mungkin 500 juta sudah pasti lebih. Selama 67 minggu kami buat. Tapi itu semua ya 70% orang Papua yang kasih. Jadi setiap minggu orang Papua pasti ada. Pejabat Papua, DPR Papua, bupati-bupati udah banyak ke sana. Soalnya banyak lah, DPR RI juga segala macam. Pasti kalau datang ke sana ada sakitnya lah. Kalian nggak datang karena kalian sehat-sehat, saya percaya. Nanti kalau udah sakit datang ya. Karena saya pendeta yang dibutuhkan oleh orang sakit doang. Kalau orang sehat nggak perlu. Jadi kami kalau sudah di jalan, turun airport itu, ya pasti sudah banyak yang kumpul orang sakit semua. Dan kalau di mall atau dimanapun kami jalan, asal lihat orang jalannya udah begini, anak saya bilang, Pak, deket-deket Pak, pasti dia kenal. Rata-rata kenal. Karena yang suka nonton punya kami pasti yang sakit-sakit. Lab minggu kemarin yang saya tahu 200.000 orang. Mungkin itu banyak orang sakit semua. Iya. Jadi saudara, kita harus bisa mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus tidak pernah berubah kasih kuasanya dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Kasih kuasa Tuhan tetap sama. Kalau dulu dia menyembuhkan orang, hari ini menyembuhkan. Kalau dulu dia membelah laut, hari ini dia pun bisa membelah laut. Kalau dulu dia jalan di atas air, hari ini pun dia bisa buat kita jalan di atas air. Kalau memang itu diperlukan. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Saya akan berhenti khotbah ketika Anda sudah tidak mau tepuk tangan lagi.
Karena itu sinyal bahwa sudah selesai. Saya khotbah di Menhan, ya, di Bogor itu dia pakai Wisma Caringin kalau saya nggak salah, ya. Jadi yang hadir itu ada 7 jenderal, puluhan kolonel. Jadi saya hanya dikasih waktu, saudara, 25 menit. Gimana lah mau khotbah 25 menit ya? Saya juga bingung, tapi ya udahlah. Gebrak aja aku bilang sama anakku, ya udah. Giliran 25 menit di sana begini-begini kan? Saya udah lihat, saya pura-pura nggak lihat. Sampai 35, sampai 40 dia lompat-lompat di belakang. Saya biarin aja. Saya tanya sama semua yang lain, kan nggak semua orang pingin cepat. Ada yang masih senang. Lanjut, kata. Banyakan yang lanjut, saya bilang. Saya bilang nggak usah diundang lagi, nggak apa-apa lah. Saya bilang. Bener nggak diundang-undang sampai sekarang. Karena saya bukan Simatupang. Simatupang itu siang malam tunggu panggilan. Haleluya. Ya, saya juga heran kok mau lagi diundang di sini. Mungkin karena kemarin saya khotbahnya cepat ya. Ini lama ini, bisa jam 12 malam selesai. Ya, udah ada yang ketakutan di belakang kayaknya ini. Saudaraku yang saya kasih, jadi kasih dan kuasa Tuhan gak berubah. Yang berubah adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu mari kita kembali ke fitrah, kita kembali ke gambar Allah, supaya kita pun sama seperti Yesus. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Yesus, saudaraku yang saya kasih, dia tidak perlu bantuan apapun dan bantuan siapapun. Dia adalah Tuhan Allah yang mampu melakukan yang dia mau. Apa saja yang dia buat, pasti saudaraku yang saya kasih, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Haleluya. Firman Tuhan bilang, ya, tidak bisa kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan itu tidak mungkin kembali sia-sia. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Ya, kalau mau baca-baca tuh. Oh ya, nggak apa-apa ya. 3, 2, 1. Firman Tuhan nggak mungkin gagal. Roma 9 ayat 6. Firman Tuhan tidak mungkin gagal, ya. 3, 2, 1. Ya, firman Tuhan, saudaraku yang saya kasih, tetap teguh di sorga. Itu di dalam Mazmur 119 ayat 89. Firman Tuhan tetap teguh di sorga. Mazmur 119 89. 3, 2, 1. 89. Bukan 9. Ya, terus 3, 2, 1. Ya, firman Tuhan tetap teguh di sorga. Firman Tuhan harus terlaksana. Ya, kita baca di 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Makanya kalau dengar firman Tuhan serius. 3, 2, 1. Firman Tuhan tidak bisa gugur. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau saudara hidup dalam firman-Nya. Dan kau terus menghidupi firman-Nya. Ketika engkau menghidupi firman-Nya, maka firman itu akan menguasai hidupmu. Ketika firman itu menguasai hidupmu, maka engkau tidak dikendalikan lagi oleh dagingmu, oleh kemanusiawianmu. Engkau akan dikendalikan oleh firman. Kalau engkau dikendalikan oleh firman, apa saja yang dibuat tanganmu pasti berhasil. Tidak ada yang gagal. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Haleluya. Saudara, mohon maaf ya. Saya ini saudara ya, punya istri 1, punya anak 5.
saya harus mengeluarkan uang setiap bulan 60 juta, itu pun minus untuk yang lain-lainnya. Sedangkan saya tidak punya jemaat yang tetap. Tidak ada istilah perpuluhan. Bukan saya tidak setuju, harus sebenarnya. Tapi memang kita tidak punya jemaat yang tetap. Karena yang datang pasti yang sakit. Sudah sembuh nggak datang lagi. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih. Tapi lihatlah, saya harus tunjukkan di mana. Keren kan saya kan? Lihat. Keren kan? Nah. Keren nggak? Keren ya? Keren. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan, ancaman. Tapi sampai hari ini saya hidup sehat terus. Karena saya tahu ada firman Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau kadrun dengar begini kepanasan, saudara. Iya, kalau kelompok-kelompok radikal dengar gini kepanasan. Iya kan? Kapanlah mati si Lubis ini? Banyak kali memurtadkan orang. Aduh, luar biasa saudara. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib, luar biasa. Kalau kau tinggalkan dia, kaulah orang paling bodoh menurut saya. Kalau kau lompat pagar sampai mualaf, aduh, kaulah orang paling bodoh menurut saya. Oh, ajaib Tuhan kita. Haleluya. Keluarga saya dulu bilang saya gila. Iya, saya berdoa satu persatu mereka jadi gila. Maksudnya jadi ikut Yesus semua. Haleluya. Haleluya. Karena Kisah 4 saudara 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini selain nama Yesus yang bisa selamatkan. Mau kemana lagi lu lari, ha? Mau kemana lu, ayo? Lari lu kemana? Mau ke gunung, Tuhan ada. Mau ke dasar laut, Tuhan ada. Mau ke langit, Tuhan ada. Itu yang dikatakan Daud kan? Jangan ambil rohku Tuhan. Sampai dia katakan demikian. Semuanya boleh naik harga-harga barang. Gak usah takut. Mau beras naik, mau cabai naik, bawang naik, kontrakan naik, semua naik, biarin. Yang penting Roh Kudus turun, itu aja selesai. Gak ada masalah. Anda harus banyak tertawa. Iya, jangan senyum-senyum sendiri di rumah. Giliran di gereja begini, tapi giliran di rumah senyum-senyum sendiri ya. Ya nasib, mengapa begini? Anak Tuhan gak begitu, amin. Haleluya. Anak Tuhan harus punya iman, harus semangat, tidak ragu, tidak bimbang, tidak aseti, tidak panik attack. Nah, itu bahasa kedokteran itu. Kecemasan yang berlebihan. Ngelihat orang, jangan-jangan ngomongin gua. Jangan-jangan dia ingin hancurin saya. Jangan, biasa aja. Haleluya. Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Percayalah, tak selai rambut pun gugur dari kepalamu tanpa seizin dia. Yakinlah. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya rindu supaya kita semua the next level. The next level. Saya mau katakan satu agama, satu iman, seiman itu 3 hal yang berbeda. Satu agama buka KTP. Sama. Satu iman, jangan bilang langsung satu iman. Lu Kristen ya, satu iman. Loh, giliran dia ada masalah pergi ke Gunung Kawi. Lu bilang satu iman. Jangan. Kan ini blorong. Saya doain orang Kristen banyak. Ya, Ron ini blorong. Setelah selesai saya tanya, lu pernah kan ini blorong? Iya. Kan ini Loro Kidul, ke Gunung Kawi, Gunung Kemungkus. Waduh, yang parah Gunung Kemungkus, saudara. Kesana itu kalau kesana kita sendiri aja katanya, laki-laki sendiri aja, nanti ketemu cewek di sana. Yang cewek pun sendiri, nanti ketemu cowok di sana. Nah, kalau sudah maaf cakap di sana bersetubuh, katanya rezeki banyak. Habis gitu nggak kenalan lagi, pergi. Baca aja Gunung Kemungkus, ketik coba searching. Ini saya lihat ada yang mau ke sana ini, aduh. Saya kadang kasihan, sedih saudara kalau lihat ada pendeta jatuh dalam perjinan itu, saya sedih.
kenapa bisa gitu loh, ya. Ya, terus saya tanya, ada orang jatuh dalam perzinahan. Saya bilang, bertobatlah kau. Ya, bapak kan dulu udah puas masa mudanya, katanya. Karena dia tahu masa muda saya itu, ya hidup glamor ya, hidup apa ya? Ya hidup yang kacau lah ya, semualah dikerjakan ya. Iya, yang penting haram, halal, hantam. Tribrata. Apa itu tribrata, bro? Iya, apa? Bagi rata ya. Apa itu, lupa. Dibilang kemarin ada istilah waktu saya pelayanan di Angkatan Laut, ada istilah itu ya. Iya, saudaraku, sebagai anak Yesus kita harus hidup kudus supaya kuasa kerajaan Allah nyata dalam hidup kita. Haleluya. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam mendengar doa kita. Yang membuat pemisah antara kita dan Allah kita adalah dosa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dan Alkitab berkata, saudara, hari ini juga kalau memang kita punya dosa, datang ke Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Semerah kermiji Dia putihkan seperti salju, semerah kain kesumba Dia putihkan seperti bulu domba. Ada seorang pejabat datang ke rumah saya. Dia minta doa kesembuhan, saudara. Saya bilang, kamu harus dikonsing dulu. Dia seorang wanita, umurnya masih muda tapi sudah menjabat di DPR. Saudara, saya kasih, dia minta doa kesembuhan, tapi yang saya tanya lain. Awalnya dia nggak ngaku, akhirnya semua dia ngaku. Saya bilang, nggak malu begitu? Aku bilang, kamu kan punya suami, ya, kamu juga pejabat. Kalau ketahuan gini, kamu gimana? Ya, perzinahan ini sangat dibenci Tuhan, saya bilang. Akhirnya asal saya WA, sekarang dia gak mau balas. Memang Alkitab bilang, saudara, biarlah kau dibenci tapi karena kebenaran. Justru kalau orang semua suka sama saya, wah, itu nggak bener ya. Kalau misalnya semua orang senang sama saudara, saya curiga. Jangan-jangan saudara bunglon. Mau? Semua orang senang sama saudara gampang. Hari Jumat lu pergi ke masjid. Ya, nanti hari apa ke Kelenteng. Ya, terus pergi ke Sumbokong. Ya, pergi ke Yesus. Jadi yang Kristen juga senang juga, Yesus juga. Terus pergi entah kemana-mana, pasti senang. Nanti, ya, kau lihat orang diskotik pergi diskotik, nanti yang situ senang juga sama kau. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang kuduslah, sebab Tuhan kita itu kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Haleluya. Karena saudara, kerajaan Allah ini saudara, ini dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus. Dialah yang sebagai raja di sana, satu-satunya penguasa tunggal. Jangan kau pikir nanti ke surga kau ketemu 3, nggak ada. Kau ketemu 2, nggak. Kau ketemu hanya Yesus saja di sana. Percayalah. Haleluya. Oh, saya ketemu Pak ada 3 di sana. Enggak. Saya yakin kamu hanya ketemu Yesus. Karena Dialah Tuhan Allah Juru Selamat itu. Haleluya. Haleluya. Dialah yang sudah mati ya sebagai anak manusia, bangkit sebagai Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan saudara. Kalau dia saudara nggak mau datang ke bumi mengambil rupa manusia, dia nggak bisa mati. Dia nggak bisa mati. Bahkan pun dia mati bukan karena pedang Romawi, bukan. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Itu yang dikatakan di Matius 27 ayat 50, dia mati menyerahkan nyawanya. Haleluya. Saudara, banyak pendeta hanya tahu ada 3 ya, roh, jiwa, dan tubuh. Sebenarnya ada 4, roh, jiwa, tubuh, nyawa. Yesus tidak mau menyerahkan rohnya, nggak boleh. Masa rohnya diserahkan? Dia menyerahkan nyawa, makanya habis darah. Ya, baca di Matius 27 ayat 50. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu sekarang dia nggak ada darah. Ya, dia tubuh kemuliaan tidak punya darah. Dan nanti saudara pun di surga nggak ada darah. Karena 1 Korintus 15 berkata, loh kok nggak ditampilkan yang saya omong? 1 Korintus 15 berkata, saudara, darah dan daging tidak dapat bagian dalam
kerajaan Allah. Saya mohon maaf ya. Nah, walaupun nanti datanglah satu-satu orang main aja. Walaupun di tempat saya kecil, saya itu kalau ngomong tek-tek langsung top ayat, tek-tek tek ayat, tek-tek tek ayat. Iya. Haleluya. Haleluya. Harus canggih lah. Amin. Ya, gereja kita memang acak-acakan, tapi kalau saya beli alat-alat elektronik, saya harus yang bagus. Haleluya. Saya pernah pelayanan di Menhan, di beberapa instansi-instansi tertentu lah. Ini negara kaya, kenapa laptopnya begini? Laptop yang harga 15 juta gimana mau cepat lemot lah. Harus di atas 38 juta baru. Bahkan ada laptop yang 100 juta. Haleluya. Saya bilang kita kalau beli laptop jangan main-main. Yang bagus-bagus. Berapa ini? 39. Beli. 39 juta. Beli. 2. Beli. Haleluya. Tuhan kita kaya. Ngapain ya? Kita poya-poya ke sana ke sini tapi gereja kita nggak kita pikirin, saudara. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara yang saya kasih, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus yang kusembah dan yang kau sembah, ini kasih kuasanya tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat, ajaib. Jangan sampai terjadi saudara di Matius 21 ya, ayat 43 ya. Di situ Tuhan mengambil kerajaan Allah itu, kalau nggak salah ya, di Matius mungkin ya. Oke. Ya, betul ini dia. 3, 2, 1. Sebenarnya saudara, kerajaan Allah ini ya, tadinya mau dikasih ke Israel, ke Yahudi, lewat Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi orang Yahudi menolak. Makanya Roma 11 kita dicangkokkan. Kerajaan Allah dikasih ke kita yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara, kalau kita yang sudah dikasih kerajaan Allah, tapi hidup kita sembrono, kerajaan Allah bisa diambil. Haleluya. Kerajaan Allah bisa diambil dari kita. Saya berdoa jangan sampai kerajaan Allah itu diambil dari kita. Jangan sampai kaki Dian itu diambil dari gereja ini. Kaki Dian itu harus ada di sini terus. Tidak boleh dia diambil. Karena kita percaya kita bukan sekedar beragama, tapi kita beryesus. Kita bukan sekedar memuji menyembah Tuhan, tapi ini pesta Yesus, pesta anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Makanya saya bilang kalau sekedar ibadah, buat apa saudara? Ibadah itu pindahkan paku dari satu tempat ke tempat lain supaya orang lain gak kena, itu sudah ibadah. Senyum pun ibadah. Iya, senyum ibadah. Tapi ini bukan ibadah, ini pesta. Saya mau buktikan ini pesta. Sebelum tadi saudara tampil di panggung ini, pasti saudara latihan. Betul nggak? Kalau mau ibadah nggak perlu latihan. Kamu lapar ya? Kasih makan aja dia, udah ibadah. Betul kan? Nggak perlu latihan. Tadi latihan. Belum lagi yang main trompet itu, entah apa itu. Yang kayak di Israel kulihat begitu. Wah. Aku seru juga ngeliat itu, seru. Ya kan, senang. Wah, aku bilang ambil seru. Haleluya. Ya, lihat tuh. Musiknya canggih-canggih nih. Tapi kalau nyanyinya ada kuasa iblis bilang setan ketawa saudara. Makanya saudara kalau memuji Tuhan itu semangat. Haleluya. Menyembah Tuhan itu semangat. Yang datang ke gereja kita tahu saudara, umur 92 tahun. Umur 92 tahun dia ya ini umur 92 tahun dia nggak bisa jalan nih. Jalannya cuma gini doang nih. Terus dia mau lari, bayangkan.
Ya kita nggak mungkin kan, ibu sudah umur 90 tahun, 92 tahun, menurut ilmu kedokteran, ini faktor usia, nggak boleh dong. Ya, pendeta apa ini kan gitu. Jadi nenek mau lari ya, dalam namanya lari dia, lari. Nenek sekarang bukan umur 92, nenek umur 29. Itu baru. Haleluya. Kemarin saya ketemu orang, dia umurnya kolonel, dia umurnya baru 49. Ngobrol-ngobrol sama saya didampingi kedua anak saya. Umur Pak Pendeta berapa? 57. Hah? Kok masih muda banget? Saya aja udah begini. Saya bilang, karena Bapak banyak mikirin laut. Karena dia kan angkatan laut, Bapak banyak mikirin laut. Saya mikirin di atas saja, nggak mau mikirin yang di bumi. Makanya saudara, banyak-banyaklah saudara tertawa. Tapi di gereja diajari nangis. Iya, nangis lu, karena air matamu ditabung Tuhan di dalam kirbatnya. Nangis. Habis nangis, pulangnya. Coba lu, habis dari gereja ini, ya, pulang ke RT RW lu, daerah RT RW. Kenapa lu? Pasti orang bertanya dari gereja. Emang di gereja jadi bisa ketawa? Iya, senang saya ketawa terus. Habis itu gua datang ke sono lah. Selama ini udah sebulan gua nggak ketawa-ketawa. Kenapa? Wih, banyak utang gua, nangis mulu. Haleluya. Saudara, kerajaan Allah, ya, itu saudara bukan terdiri hanya soal makanan, minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Haleluya. 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 Jangan kau meragukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Alkitab bilang ini, Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman. Nah, saya mau tanya saudara, bisa nggak manusia tanpa roti? Hanya firman. Sebenarnya ini dalam bahasa yang lain, ayat ini begini bunyinya. Manusia bisa hidup tanpa roti hanya dengan firman. Nah, sekarang saya mau tanya, bisa nggak saudara hidup hanya dengan firman tanpa roti? Bisa ya? Nggak makan sebulan mati nggak? Kan roti itu termasuk Indomie maksud saya. Nanti kok saudara bilang, aku nggak makan roti, tapi Indomie. Aku nggak makan Indomie, tapi keladi, ya sama aja. Jadi nggak makan apa-apa ini. Firman aja, bisa hidup nggak? Bisa. Nah, Alkitab bilang bisa loh. Iya, haleluya. Nah, sekarang saya mau tanya, Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari. Dibangkitkan Yesus, betul? Kok bisa? Yang bangkitkan siapa? Iya, tapi lewat apa? Lewat firmannya kan? Lazarus bangkitlah kau, kan begitu? Maka Lazarus bangkit, betul nggak? Nah, hai anak muda di kota Nain, bangkitlah kau. Padahal orang-orang bilang ini udah mati. Bangkit. Anak Yarius, bangkit kau. Bangkit. Dia nggak panggil nama, cuma bangkitlah kau, bangkit. Cuma ke si itu, siapa namanya? Lazarus, dia harus panggil nama. Lazarus, bangun kau. Kenapa dia panggil nama? Yang lain tadi nggak panggil? Iya, karena dia di kuburan, banyak orang di sana. Kalau dia bilang bangun semua. Makanya harus dipanggil Lazarus doang. Artinya gini saudara, ya, kau bisa hidup tanpa roti hanya dengan firman. Asal kau hidup dalam firman, kau doa ini. Misalnya kau doa, nggak makan, doa. 30 hari misalnya, udah mau mati gini. Firman datang, hidup. Mau doa lagi, udah mau mati, lemas. Semangat, tidak lemas. Lah, bukan firman ini yang saya maksudkan, yang kau baca-baca aja. Firman yang langsung dari sang firman, dari Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, domba-dombaku mendengar suaraku.
Hari ini saya mau berdoa buat saudara supaya makin hari Anda makin intim dengan Tuhan. Makin cinta Yesus. Makin mengasihi Yesus. Haleluya. Jangan pedulikan apa orang katakan tentang kau. Kau harus imani apa yang firman Tuhan katakan tentang kau. Biarlah orang bilang itu ini. Yang penting kau percaya semua apa yang orang katakan itu digugurkan oleh apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Hari ini percaya saudara? Haleluya. Anda mau dipakai Tuhan? Mau diberkati? Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus bisa maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Ya, Anda baris. Saya akan doakan pengurapan buat saudara, supaya saudara hidupnya tidak kalah terus. Karena Alkitab bilang kita lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Angkat 12 tanganmu, maju ke depan. Ya, begitu ya. Jangan ke depan kali. Kasih jalan tempat saya. Begitu ya. Iya, maju semua. Yang mau didoakan secara khusus, supaya saya tidak bolak-balik. Baris berjejer. Haleluya, haleluya. Baris berjejer. Haleluya. Oh, rabasyaka bababas. Haleluya, haleluya. Baris berjejer semua. Oria syakara labasyaka bababas. Kiara, angkat tangan. Nanti setelah saya urapi, saya akan tanya, ada yang sakit-sakit saya doakan. Maju. Anda bersyukur ya, gembalamu undang saya di sini. Kalau Anda yang sakit ke tempat saya, datang jam 11, didoainnya jam 6 sore. Ya, karena 300 orang 250, bayangkan kali satu orang 5 menit, 2 menit. Haleluya. Sudah ya, saya akan doakan. Arahkan hatimu kepada Kristus. Angkat 12 tangan. Ora basyaka babababas. Tolong pelayan Tuhan ikuti kemana saya jalan. Saya akan doakan mereka. Hura basyika bababababa. Irala babasyaka babababas. Ira syakarala bababaya nama yuria shikidididi. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Angkat 12 tangan. Ora bababababa. Saya jalan kemana, yang di belakang, yang pelayan Tuhan ikutin saya. Ora basyaka babababa rabasyika dadadadada. Ira basyaka bababasya dadadadada. In Jesus' name, 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 in Jesus' name. Penuh, lepas, sikat. Pengurapan Tuhan bekerja, mengalir. Terima, penuh, api, pagar, terima, lepas, api, lepas, pagar, terima. Ora basyaka baba. Mengalir. Api yang sudah bisa bahasa roh, sembah Tuhan. La yomedere kiadada. Yore basyaka baba. Irelebe shekere kiadada. Irala baba. Irashaka baba. Irala basyaka baba yarada. Irala baba basyaka baba. Irala bayarala basyekere. Api. Bakar. Terima. Penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Lepas. Penuh. Syaka baba. Irala baba sikadada.
Sekarang bapak patahkan ala bapak. Lepas. Api. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima penuh. Terima. Api. Bakar rohnya. Bakar. Lepas. In Jesus name. Iya, terima. Penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Urabasyaka baba. Iralabasyaka baba. Abi, lepas. Bebaskan dia dari roh-roh yang gak jelas. Biar dia hanya Yesus saja. Tidak boleh ada percampuran dengan lain. Urabasyaka baba. Bebaskan dia. Tidak boleh ada percampuran. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, pulihkan wajahnya pulihkan dalam nama Yesus. Sembuh. Saudara lihat di TikTok ya, ada seorang yang wajahnya hancur-hancuran, tapi didoakan pulih. Ada di TikTok kita, itu viral tuh. Dalam nama Yesus, sembuh, sehat. Oralabasyaka dada. Ini kamu kenapa? Karena masih suka Batuk-batuk. Dalam nama Yesus, batuk-batuk pulih, sembuh, sehat. Terima, sembuh. Siapa lagi yang mau didoakan secara khusus sakit-sakit? Yang sakit-sakit. Sakit apa, Ibu? Ada saraf kejepit. Yang sulit apa, Ibu? Ibu sulit ngapain? Enggak, kalau lagi itu sakit kakinya. Hah? Sakit kakinya kalau lagi capek. Sekarang sakit nggak? Oh. Ya, betul. Kalau lagi capek. Nah, nanti Bu habis saya doakan Ibu lari-lari capek ya. Nggak, biasanya lari bolak-balik sakit nggak? Enggak. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, aliran kesembuhan mengalir. Saraf kejepit tidak kambuh-kambuh. Saya urapi ya, terima penuh. Pandang Yesus, kau milik dia, serahkan sepenuhnya hidupmu. Terima. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua ya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Tulang saya dislokasi, nggak bisa naik ke atas. Kenapa tulangmu? Dislokasi, nggak bisa naik ke atas. Nggak bisa naik ke atas. Patah apa? Hah? Sama Sinse salah pengobatan. Oh salah, siapa yang ngobati kok bisa salah? Sinse, aduh, dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan. In Jesus name. Ini dia tulangnya. Mengalir. Sekarang angkat dengan iman, angkat. Berat. Ringan, tidak berat lagi. In Jesus name. Oke, angkat. Berat. Lepas jaketnya. Lihat mana. Apa masalah? Oh, sudah kacamata. Hah? Enggak ada kacamata saya di sini. Ya, biar gampang kamu angkat. Penyerahan anak, bimbingan pranikah serta pembekatan nikah, kedukaan dan penghiburan, pelepasan dan pentahiran dapat menghubungi kontak person yang tertera pada layar. Doa pagi membangun tahta setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 Dalam nama Yesus, Barat, beralamat sembuh. di Desa Permata Hijau, Goshen Office, onsite dan online via link Zoom dan YouTube yang tertera pada layar. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sembuh. Saya bisa angkat. Angkat terus. Yang nggak bisa kau lakukan buat. Ayo. Yang selama ini nggak bisa buat. Cepat. Terus. Cepat. Sampai kau betul-betul rasain sembuh. In Jesus name, pulih terus, angkat. Terus. Dalam nama Yesus, angkat terus, tinggi terus, angkat. Dalam nama Yesus, angkat. Mengalir, pulih, sembuh, pulih. Wah, ini tulangmu udah bergeser ya? Iya. Balik tulangnya tanpa operasi. Ayo, angkat.
Sampai tinggi. Yes. Terus. Eagle Woman Warrior, Kamis 29 Juli. Terus. Terus mengalir. Sembuh. Pastor Joy Israel. Terus. Terus. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Youth Service Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, sekarang kamu latih. Sekarang coba angkat tertinggi. Ah, biasanya kamu bisa angkat gitu nggak? Biasanya bisa nggak? Biasanya nggak bisa. Jadi latih ya, latih terus. Ayo, dalam nama Yesus latih, angkat terus ya. Karena memang sebenarnya ini tulangmu udah bergeser. Ini tulangnya bergeser. Nih, ini kalau dokter harus dioperasi. Dokter suruh operasi kan? Dalam nama Yesus jangan operasi. Kamu latih mengalir. Ada orang ya, segini dia. Tumornya 8 kali dia datang ke rumah kesembuhan, sembuh. Mengalir, kamu latih di rumah ya. Ya, latih di rumah nanti gitu. Nah, yang kamu bisa gini, buat gini. Jadi saya juga kaku lagi. Lokasi dan waktu dapat Jari kaku. Pesan Pastor Andre Kami, Informasi Ibadah, Jakarta. Udah berapa lama kaku? Bekasi Pastor Hah? 5 tahun. 5 tahun. Surabaya, In Jesus name, mengalir. Kalau nama Yesus. Kami undang saudara semua untuk menghadiri setiap kegiatan yang ada di gereja GKI Dewi Goshen. Kami rindu agar kita semua Siap ya? Pak jangan tarik Pak. Kan kamu mau diuji? Kamu mau diuji nggak? Aduh, nggak berani saya. Oh, berarti kamu karena nggak berani udah. Giniin. Oh, kamu jangan takut. Yang penting kamu nggak bakal mati. Ya. Tangan saya kaku kali. Ya kaku orang kamu nggak mau gerakin. Kamu takut kan? Ini takut kan? Ya harusnya kamu gerakin. Oke ya? Dalam nama Yesus. Amin. Yuk. Oke, Tuhan berkati. Ini bukan saya kan? Iya Pak, punya Pak. Iya. Oh, tambah lagi Pak ya. Terima kasih. Tes. Terima kasih buat Pastor Lubis. Amin. Untuk totalitasnya malam ini. Haleluya. Dan pengumuman buat saudara-saudari, hari ini ada satu jiwa baru